Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia. Tahap keempat untuk dapat memahami Al-Quranul Karim adalah fahmu dilalatis siyaq minal lihaq was sibaq, yaitu memahami kandungan satu makna ayat harus utuh, ya, dilihat di awalnya dan juga dilihat di akhirnya. Jadi jangan hanya potongan atau setengah atau satu bagian saja dari bagian ayat yang tersambung satu dengan yang lainnya. Jadi, memahami satu kalimat dalam satu ayat atau rangkaian ayat juga harus dikaitkan dengan makna-makna lafadz, baik yang di awal maupun di akhir ayat. Dalam sebuah muqaddimah tafsirnya, Ibnu Katsir rahimahullah meriwayatkan perkataan Muslim bin Yasar rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa idza haddatsta 'anillahi haditsan faqib hatta tanzura ma qablahu wa ma ba'dahu. Artinya, jika engkau berbicara tentang sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka berhentilah dulu sampai engkau tuntas memperhatikan kata-kata sebelumnya dan kata-kata sesudahnya. Jadi ada kata-kata sebelum kalimat yang kita pahami itu dan kata-kata sesudah kalimat yang kita pahami tersebut. Misalnya, kita memahami arti wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Wa huwa, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Ma'akum, ya, bersama kalian di mana saja kalian berada, yang tercantum di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Huwa alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, thumma istawa 'alal 'arsy, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam 6 masa, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Kemudian summastawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa meninggi di atas arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ard, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas langit. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jika mengartikan ayat ini hanya di penggalan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, yaitu dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada, kita bisa saja berpikir kebersamaan Allah dalam ayat ini mungkin keberadaannya. Jadi keberadaan Allah di mana saja kita berada, di situ ada Allah. Atau pengawasannya, atau apanya yang menjadi ma'akum, bersama kalian di mana saja kalian berada. Nah, mari kita kaitkan dengan lafaz sebelumnya. Kata summastawa 'alal arsy, kemudian dia naik meninggi di atas arsy, menjelaskan di mana keberadaan Allah, yaitu Allah istawa 'alal arsy, berada meninggi di atas arsy. Maka potongan lafaz ini bisa bertentangan dengan pengertian wa huwa ma'akum jika diartikan keberadaan Allah. Jadi kalau arti bahwa huwa ma'akum, dia bersama kalian di mana saja kalian berada, itu berarti ayat ya penggalan yang lain, yaitu summastawa 'alal arsy, kemudian dia meninggi berada di atas arsy, itu bertentangan dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Ya, tetapi jika dilihat lafaz berikutnya, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Dia Allah Maha mengetahui apa yang masuk ke dalam tanah dan apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Berarti berbicara tentang kebersamaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berbicara ya'lamu ma yali. Jadi Allah mengetahui apa yang ada di apa yang keluar dari bumi, apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang turun, apa yang naik. Semua ini lafaz ini menunjukkan arti yang sama dengan wa huwa ma'akum ainama kuntum, yaitu dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Berarti makna wa huwa ma'akum, dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian, itu berarti Allah, kebersamaan Allah dalam ilmunya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala mencakup keadaan kalian di mana saja kalian berada. Allah meliputi semua itu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tafsir-tafsir para ulama as-salafus saleh, kalangan para sahabat, para tabi'in, menjelaskan bahwa yang dimaksud wa huwa ma'akum ainama kuntum di sini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada, sebagaimana bisa kita lihat di dalam kitab Ad-Durrul Mansur oleh As-Suyuti rahimahullah di juz 14 halaman 262. Di dalam kitab itu Imam As-Suyuti membawakan beberapa riwayat. Misalnya, akhraja Ibnu Abi Hatimin an Ibni Abbasin fi qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum qal alimun bikum aynama kuntum. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum aynama kuntum, artinya alimun bikum aynama kuntum, dia maha mengetahui kalian di mana saja kalian berada. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat dari Sufyan Ats-Tsauri ketika annahu su'ila an qawlihi wa huwa ma'akum, ketika beliau ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa ma'akum, dia bersama kalian, qala ilmuhu, beliau mengatakan jawabannya adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Jadi salah satu prinsip penting dari sini, kita mengerti bahwa ayat ini tidak sama sekali mengandung pengertian bahwa Allah ada di mana-mana dengan berdalil ayat tersebut, ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sebab kalau kita lihat awal dari ayat itu menjelaskan dua hal. Pertama, keberadaan Allah yang itu summa stawa 'alal arsy, beliau meninggi di atas arsy, dan yang kedua adalah ya'lamu ma yariju fil ardi, Allah maha mengetahui apa yang masuk ke dalam tanah, apa yang keluar dari tanah, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik ke langit. Itu menandakan ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membukakan pintu hati kita semua untuk lebih dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasmi TV, media kebangkitan Islam.